welcome back to my YouTube channel. Kali ini masih seputar materi kuliah nih. Dok Deo membahas tentang infeksi virus pada kulit. Sebelumnya jangan lupa subscribe plus nyalain loncengnya ya. Infeksi virus pada kulit. Sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, kita akan membahas mengenai verruca, molluscum, herpes zoster, morbillia, dan varicella. Untuk herpes simplex dan kondiloma telah kita bahas di blok reproduksi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu verruca vulgaris. Verruca vulgaris merupakan suatu papul verrucosa yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, biasanya dikenal dengan istilah kutil atau common warts. Dan secara epidemiologi lebih sering timbul pada usia anak-anak dan meningkat selama usia sekolah, tapi menurun setelah usia 20 tahun. Namun pada prinsipnya verruca ini bisa timbul pada segala usia. Secara etiopatogenesis terutama disebabkan oleh HPV tipe 2, tapi dapat juga disebabkan oleh HPV tipe 1 dan 4, dan dapat menyebar karena autoinokulasi. Dalam masa 2 tahun, kira-kira sekitar 65% dapat menghilang secara spontan. Gambaran klinis biasa berupa papul padat verrucosa, keratotik dengan ukuran berapa mili sampai 1 cm dengan adanya punktata black dot. Bila berkonfluensi dapat menjadi lebih besar. Lokasinya bisa ada di mana saja, tapi lebih sering di daerah punggung, tangan, dan jari tangan. Lalu biasanya asimptomatik, tetapi dapat nyeri bila tumbuh daerah palmar lantar dan merusak kuku bila tumbuh pada lipatan atau bawah kuku. Pada anak-anak dapat timbul di wajah dan di leher. Berikut adalah contoh gambaran klinis dari verruca vulgaris. Ini adalah contoh gambaran verruca vulgaris pada anak-anak dan bisa juga pada telapak kaki. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan biopsi kulit dan kita lakukan pemeriksaan histopatologi, maka akan kita dapatkan adanya akantosis, hiperkeratosis, papillomatosis, dan adanya red ridge yang memanjang mengarah ke medial. Diagnosis ditegakkan dengan gambaran klinis, jika perlu bisa ditambahkan dengan pemeriksaan histopatologis. Dan diagnosis banding adalah keratosis seboroik, di mana keratosis seboroik biasa lebih berpigmen. Kemudian untuk nevus verrucosus biasa tersusun linear dan ada sejak kecil. Penata laksanaan dapat dilakukan secara non-medikamentosa maupun medikamentosa, di mana non-medikamentosa prinsipnya adalah menjaga higienitas perorangan supaya tidak tertular dan menghindari kontak langsung dengan area lesi. Untuk medikamentosa, kita dapat melakukan destruksi dengan menggunakan teknik bedah listrik, bedah beku, bedah laser, atau dengan menggunakan bahan keratolitik dan bahan kaustik. Secara topikal dapat digunakan asid salicilikum, trichloroacetic acid, kemudian fenol, dan bisa dengan menggunakan bahan topikal lain seperti kantaridin, imiquimod, dan imafluorouracil. Dan terapi intralesi dapat menggunakan bleomycin dan interferon. Verruca plana. Verruca plana merupakan papul datar kecil yang disebabkan oleh infeksi HPV juga, dan secara epidemiologi lebih banyak pada anak usia sekolah dan dewasa muda. Disebabkan oleh HPV tipe 3 dan 10, dan klien ini dapat regresi biasa didahului oleh peradangan. Gambaran klinisnya berupa papul datar agak menimbul dengan permukaan licin dan warna seperti kulit atau abu-abu atau kehitaman. Bentuknya bulat atau poligonal dengan ukuran 1-5 mm. Dengan lokasi tersering di wajah, punggung tangan, tungkai bawah dengan jumlah beberapa bahkan bisa sampai ratusan. Dan lesinya dapat bersatu tersusun linear pada area yang bekas terkena garukan. Berikut gambaran verruca plana. Pemeriksaan penunjang. Dapat dilakukan biopsi kulit dan pemeriksaan histopatologis akan kita temukan adanya akantosis dan hiperkeratosis. Tapi berbeda dengan verruca tadi, kalau verruca vulgaris ada papillomatosis, maka pada verruca plana tidak ada papillomatosis dan stratum corneumnya tampak seperti rajutan keranjang atau basket wig. Diagnosis dapat ditegakkan dari gambaran klinis atau juga diperlukan bisa dilakukan pemeriksaan histopatologis melalui biopsi. Diagnosis banding biasa dengan lichen planus, kemudian acrokeratosis verruciformis, dan tata laksananya sama dengan verruca vulgaris. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum merupakan infeksi kulit bersifat jinak yang disebabkan oleh molluscum contagiosum virus. Secara epidemiologi lebih sering terjadi pada anak-anak, tapi paling sering pada anak usia 1-4 tahun, dan pada orang dewasa yang aktif secara seksual, yaitu usia 20-29 tahun, dan lalu juga pada pasien yang imunokompromis. Dan penularannya bisa melalui direct skin to skin contact atau melalui pemakaian alat yang terkontaminasi. Etiologinya disebabkan oleh molluscum contagiosum virus yang termasuk golongan DSD dan pox virus, dengan genusnya adalah Molluscipox virus dengan inang utamanya manusia. Ada 4 subtipe, di mana MCV yang tipe 1 paling sering pada anak, tipe 2 paling sering pada penderita HIV dan dewasa, dan tipe 3 dan 4 paling sering di Asia dan Australia.
Berikut adalah patogenesis dan gambaran klinis dari Molluscum contagiosum. Mohon dibaca baik-baik ya, karena ini gambaran yang sangat jelas dan baik sekali. Manifestasi klinisnya adalah biasanya pada anak bisa muncul di wajah, ekstremitas dan lipatan kulit. Lalu pada orang dewasa bisa di area paha, abdomen bagian bawah, suprapubik maupun area genital. Di mana biasanya muncul papul multiple kecil, warnanya merah. Kemudian merahnya terkadang merah muda seperti mutiara atau kadang sewarna kulit, ukurannya 2-5 mm. Namun pada pasien dengan HIV ukuran papulnya bisa sampai 2,5 cm. Artinya sudah bukan papul lagi itu ya, jadi besar. Nah kemudian bagian atapnya biasanya rata dan berbentuk seperti kubah. Di tengahnya ada lekukan atau yang kita sebut sebagai dele. Dan jika dipencet akan keluar massa putih seperti nasi. Berikut adalah gambaran Molluscum contagiosum. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gambaran klinis, pemeriksaan dermoskopi, kemudian juga dengan histopatologi dapat dilakukan biopsi dengan pewarnaan GIMSA atau White dan HE, dan kalau PCR biasanya tidak perlu dilakukan. Berikut adalah diagnosis banding Molluscum contagiosum. Penata laksanaan. Prinsipnya adalah mengeluarkan massa yang mengandung badan molluscum. Jadi bisa dengan menggunakan destruksi fisik, yaitu dengan kuretase, bisa dengan krioterapi, bedah beku, menggunakan laser atau elektrodesikasi, dan bisa menggunakan destruksi kimiawi seperti kalium hidroksida, silver nitrat, asam trikloroasetat, fenol, kantaridin 0,7%, atau bisa juga dengan terapi imunomodulator, dan untuk area genital bisa digunakan porofilotoksin 0,5%, krim imiquimod 5%, atau dengan menggunakan bedah beku. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, herpes zoster. Herpes zoster merupakan penyakit neurokutan akibat reaktivasi infeksi laten endogen virus varicella zoster di dalam neuron ganglia sensorik radix dorsalis yang menyebar ke jaringan saraf dan kulit dengan segmen yang sama. Secara epidemiologi, insidennya adalah 2-3 per 1000 orang per tahun, meningkat seiring dengan bertambahnya usia, jarang terjadi pada usia anak sampai dewasa muda, walaupun di masa pandemi ini banyak sekali juga yang mengalami, namun biasanya juga bisa menular walaupun tidak seperti varicella. Secara etiopatogenesis kita akan melihat bahwa prosesnya pertama ada infeksi primer dari varicella, lalu terjadi perpindahan di mana VZV ini berpindah dari lesi di kulit dan mukosa ke ganglion sensoris. Kemudian virus tersebut bersifat laten dan ketika respon imunitas dan titer antibodi spesifik terhadap VZV menurun, maka akan terjadi reaktivasi yang berupa ruam kulit terlokalisata dalam satu dermatom. Manifestasi klinis biasanya pertama ada gejala prodromal yaitu selama 1-10 hari berupa keluhan sistemik yaitu demam, malaise, ada keluhan lokal berupa nyeri otot lokal, nyeri tulang, pegal, parestesi, kemudian ada rasa gatal dan rasa terbakar. Untuk lesi kulit biasanya berupa makula kemerahan, yaitu awalnya ada gatal dan nyeri lokal dan ada papul dan distribusinya satu dermatom. Kemudian menjadi vesicle dan dalam 12-24 jam menjadi pustul sekitar pada hari ketiga dan kemudian menjadi krusta dalam hari kira-kira ke-7 sampai ke-10. Biasanya ada keluhan nyeri yaitu pada 85% itu biasanya pada umur lebih dari 50 tahun. Nyerinya terasa sangat mengganggu dan sangat berkepanjangan dan nyeri itu timbul di dermatom selama 30 hari pertama sejak rash muncul. Diikuti rasa terbakar, kesemutan seperti rasa tertusuk-tusuk sehingga sangat mengganggu aktivitas. Kelenjar getah bening juga membesar, kemudian biasanya ada keluhan pruritus yang biasanya bisa terjadi di fase akut sampai saat krusta lepas. Berikut gambaran klinis herpes zoster. Herpes zoster ophthalmicus. Ini juga gambaran dari herpes zoster ophthalmicus. Biasanya bisa terjadi komplikasi yang kita sebut Ramsay-Hunt syndrome, di mana ada terjadi gangguan pada nervus facialis dan nervus opticus. Diagnosis bisa ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis dan dapat lakukan pemeriksaan penunjang seperti dengan Zhang test untuk mendapatkan adanya multinucleated giant cell dan dapat dilakukan PCR dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi dan dapat membedakan HZV dengan HSV. Lalu kita juga dapat melakukan kultur virus. Diagnosis bandingnya bisa berupa herpes simplex, varicella, dan dermatitis kontak dengan adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut. Jangan lupa dibaca ya. Penata laksanaan yang dapat diberikan bisa berupa antivirus yaitu acyclovir oral dengan dosis 5x800 mg per hari selama 7-10 hari. Kemudian bisa berupa val acyclovir 3x1000 mg per hari selama 7 hari atau
famciclovir 3x250 mg per hari selama 7 hari. Dan dapat diberikan obat simptomatik untuk mengurangi rasa nyeri. Secara topikal dapat diberikan bedak salisil pada stadium awal untuk mencegah vesikel pecah, atau dapat diberikan bedak kocok halamin untuk mengurangi rasa nyeri dan gatal. Jika vesikel sudah pecah, dapat diberikan kompres terbuka. Kemudian jika ada luka, dapat diberikan krim antibiotik. Tentu perlu diberikan edukasi kepada pasien untuk memulai pengobatan sesedini mungkin, bed rest, dan supaya tidak menggaruk lesinya. Berikut adalah tabel untuk pengobatan antiviral pada herpes zoster. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan vaksinasi, di mana kita dapat menggunakan live attenuated zoster vaccine yang dikatakan dapat menurunkan insidensi sebesar 51,3%. Sekarang kita masuk ke topik yang keempat, morbili. Morbili disebut juga sebagai campak atau measles atau rubeola yang disebabkan oleh virus measles yang termasuk dalam spesies measles virus, genus morbillivirus, dan famili Paramyxoviridae. Merupakan suatu penyakit yang sangat infeksius dengan gejala klinis berupa demam, gangguan saluran pernafasan, dan adanya ruam makulopapuler. Berikut adalah patogenesis dari morbili. Gejala klinis biasanya berupa gejala prodromal, yaitu adanya 3C, cough, coryza, and conjunctivitis. Kemudian ada malaise, ada demam, ada Koplik spot, di mana ini merupakan tanda yang patognomonik munculnya 1-2 hari sebelum ruamnya muncul. Dan ada ruam makulopapuler yang biasanya non-pruritic dan sifatnya kraniokaudal. Diagnosis dapat ditegakkan dengan RT-PCR, yaitu 3 hari setelah muncul ruam, bisa dengan tes ELISA, bisa dengan melakukan IgM, yaitu 72 jam setelah ruam muncul, yang bertahan sampai 30 hari, dan kemudian bisa dilakukan dengan tes IgG, itu biasanya ada 4 kali peningkatan, tapi biasanya tidak bisa kita tentukan mulai muncul sejak kapan, dan kemudian ada kultur virus. Diagnosis banding karena morbili ini merupakan salah satu viral exanthem yang paling sering, maka diagnosis bandingnya cukup banyak. Di antaranya adalah reaksi persentase obat maupun infeksi virus lainnya, kemudian rubella, graft versus host disease, Kawasaki disease, dan masih banyak lagi. Penata laksanaannya sifatnya suportif, bisa diberikan vitamin A atau diberikan antipiretik jika ada demam, atau jika matanya terganggu bisa diberikan salep mata cloranfenicol atau tetracycline. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu varicella. Varicella atau cacar air atau chickenpox merupakan infeksi akut primer dari virus varicella zoster. Biasanya menyerang kulit dan mukosa, di mana manifestasi klinisnya diawali dengan gejala konstitusi, lalu timbul kelainan kulit polimorfik pada bagian sentral tubuh, yang kemudian menyebar ke area perifer atau kita sebut dengan penyebaran sentrifugal. Penyebarannya melalui udara dan masa penularan kurang dari 7 hari setelah gejala kulit muncul, di mana 90% menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun. Berikut etiologi dan patogenesis dari varicella. Jangan lupa dibaca dan dipahami ya. Gejala klinis dari varicella adalah pertama adanya fase inkubasi selama 14-21 hari, lalu ada fase prodromal selama 3-5 hari, di mana biasanya pasien mengeluh demam, malaise, ada nyeri kepala, anoreksia, nyeri pinggang, nyeri punggung, nyeri tenggorokan, dan ada batuk kering. Dan kemudian setelah itu muncul erupsi kulit, di mana erupsi kulit biasanya berawal dari makula, kemudian menjadi papula eritem, kemudian menjadi vesikel, jadi pustul, dan menjadi krusta. Gambaran khas vesikel pada varicella biasanya ukurannya 2-3 mm, di mana vesikelnya dikelilingi area eritema batas tidak tegas dan lesinya polimorfik. Penyebarannya berawal di area badan dan menyebar secara sentrifugal ke area perifer. Bisa juga ke mulut, saluran nafas atas, dan konjungtiva mata. Berikut adalah contoh gambaran klinis varicella, tampak adanya lesi yang polimorfik. Diagnosis umumnya ditegakkan cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, di mana gejala prodromal dan manifestasi klinis khas pada varicella, tapi dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa Zhang test, tes PCR, atau tes serologi. Berikut adalah diagnosis banding dari varicella. Bisa berupa insect bite, hand, foot, and mouth disease, scabies yang merupakan degretus imitator, dan masih banyak lagi. Tapi secara umum 3 ini sering kita bandingkan dengan varicella dan dengan persamaan dan perbedaan sebagai berikut.
Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan vaksin varicella yang biasa diberikan pertama kali saat usia lebih dari 12 bulan dengan dosis 0,5 mili dan kemudian diulang setelah 4-6 tahun. Untuk varicella ini prognosisnya baik dan dengan perawatan yang baik dan higienis akan sembuh total, namun terkadang dapat menyisakan jaringan parut. Jangan lupa ketika nanti ada reaktivasinya menjadi herpes zoster. Sekian materi dari infeksi virus pada kulit hari ini. Nah, itu dia materi kuliah seputar infeksi virus pada kulit. Udah jelas belum? Kalau belum jelas, belajar lagi ya. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe plus nyalain loncengnya. Dokter tutup pakai pantun lagi. Kapur baru belinya kemarin. Infeksi virus jangan dibiarin. Oke, see you on next video.